kurma azwa atau disebut juga dengan kurma Nabi, kurma yang selalu diistimewakan oleh Nabi Muhammad. Mengimpul nitip kurma azwa langsung, kemarin udah BBM langsung mau nitip. Teringatlah dirimu. Benarkah nama Saipul Jamil masih melekat kuat mengisi hati Fitri Karlina? Entahlah. Varian bakat terbaik saat ini. Para peserta yang lolos pun terbilang luar biasa. Salah satu yang mencuri perhatian kita adalah Fatin. Siapa dan seperti apa kualitas vokal Fatin yang selalu mampu menghipnotis dewan juri? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Fatin Lubis. Gadis berjilbab ini selalu tampak malu-malu dan kurang percaya diri. Padahal kualitas vokalnya terbilang luar biasa. Bersama para peserta lainnya, Fatin adalah berlian yang mulai berkilau di ajang X Factor Indonesia. Inilah Fatin Sidkia Lubis. Finalis X Factor Indonesia ini bak berlian yang kemilaunya begitu benderang di antara finalis X Factor lainnya. Nama aku Fatin Sidkia Lubis, usia aku 16 tahun, aktivitas sehari-hari. Sejak tahap audisi, nama Fatin sudah menjadi pembicaraan. Suaranya mampu menghipnotis orang-orang yang mendengar, termasuk para dewan juri. Penampilannya kala menyanyikan hits Grenade milik Bruno Mars mengundang decak kagum. Bahkan Bruno Mars sendiri sampai memasukkan video Fatin ke dalam situs resminya. Aku milih lagu Bruno Mars yang Grenade itu soalnya aku suka sama lagunya, terus lagunya tuh asik gitu. Nadanya tuh asik, nggak tahu kenapa tuh kayak seru gitu. Jadi aku suka aja nyanyinya. Usianya baru 16 tahun dan sedang duduk di kelas 12 SMA Negeri di Jakarta. Sekilas Fatin sama sekali tidak menunjukkan aura seorang calon artis ataupun seorang biduanita. Di atas panggung, Fatin minim gerakan. Polesan make up-nya juga sangat sederhana. Gimana rasanya, Nai? Nggak tahu, belum pernah di make upin. Ini pertama ya, Bu? Ya, Gimana rasanya? Nervous nggak sih? enggak kan mau dibikin cantik. Ia juga sangat pemalu. Namun tatkala bernyanyi, kita akan terpana mendengar suaranya yang sangat seksi. Dulu pernah kayak latihan vokal segala macam. Belum pernah. Nah makanya kan nyebelin banget gitu loh. Belum latihan aja udah kayak gini gitu suaranya. Ahmad Dhani suka suara kamu. Selain Fatin, Diki Adam juga menjadi magnet tersendiri di X Factor Indonesia. Bayangkan saja, pria bertubuh tambun ini justru memiliki vokal yang sangat mirip suara wanita. Namun disinilah letak keunikannya. Diki Adam dinilai sebagai countertenor yang sangat langka. Januari Christie itu bagus banget nyanyi lagu ini. Setelah itu mungkin di cover dan saya nggak pernah mendengar lagi orang yang enak lagu ini dinyanyikan seenak kamu lagi malam ini. Dan makanya aku kepengen sekali jadi mentor kamu karena aku ingin menggarisbawahi semua yang kamu punya ini. Ini orang bahaya. Masih terlalu dini memprediksi apakah Fatin atau Diki Adam bakal mampu menyingkirkan para saingan mereka. 12 finalis sama-sama memiliki kehebatan tersendiri yang membuat mereka terpilih. Bahkan, persaingan bisa dipastikan akan semakin seru karena Alex Rudyard berhasil memenangkan wildcard untuk ikut lolos ke babak final. Alex yang sempat dicoret oleh mentornya Baby Romeo ternyata tampil memukau dan menemani 12 finalis lainnya setelah mendapatkan SMS terbanyak dari penggemarnya. Sementara itu, Alisa Subandono yang sudah 2 tahun vakum dari dunia akting, kembali membintangi sinetron Yang Muda Yang Bercinta bersama Christian Sugiono.
Alisa yang sedang kuliah di Australia untuk S2 mengaku sempat deg-degan melakoni syuting perdananya. Rasanya awalnya sih deg-degan. Soalnya kan waktu udah 2 tahun kan, 2 tahun gak main segala macam, terus tiba-tiba akhirnya main lagi, dan terus setelah proses syuting yang cukup lama, akhirnya ini tayang. Seneng sih, cuman akhirnya ngerasain lagi gimana sinetronnya tayang, terus kita nungguin rating juga gitu-gitu. Sebenarnya ceritanya tuh simpel, jadi kayak perjodohan gitu. Jadi omanya Christian itu punya janji sama temannya. Saat itu mereka masih muda, mereka akan menjodohkan cucu-cucu mereka gitu. Itu dari pihak Christian. Nah, dari pihak Ica keluarga yang keluarga miskin yang berada tapi maksudnya pas-pasan gitu. Nah, sementara ibunya itu sangat memandang materi. Jadi begitu tiba-tiba kenal sama Christian yang terus ternyata tahu ada kabar jodoh-jodohan, dia langsung wah seneng banget karena dijodohin sama orang kaya. Untuk pemirsa Kabar Kabari, jangan lupa saksikan sinetron Yang Muda Yang Bercinta setiap hari jam 5 sore hanya di RCTI. Oke. Fitri Karlina tertunduk takjub di rumah Allah. Saat umroh, Fitri memasrahkan diri di hadapan Sang Halik. Lalu permintaan khusus apa yang disampaikan Fitri di Tanah Suci? Benarkah Fitri berharap menemukan jodohnya di tahun ini? Tahun 2012 adalah tahun kejayaan untuk Fitri Karlina. Nama adik pedangdut Nini Karlina tersebut meroket berkat tembang ABG Tua. Karirnya pun dalam seketika bersinar terang. Kesuksesan ini jelas membahagiakan. Selain membuat pamornya terangkat, pundi-pundinya pun semakin tebal. Dan demi menyatakan wujud syukurnya, beberapa hari lalu Fitri berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan umroh. Ia juga membawa serta kedua orang tuanya untuk bertamu ke rumah Allah. Ini dia situasi di Masjid Nabawi. Saya juga akan ceritakan kembali. Nanti aku akan membeli kurma azwa atau disebut juga dengan kurma Nabi, kurma yang selalu diistimewakan oleh Nabi Muhammad. Bang Ipul nitip kurma azwa langsung, kemarin udah BBM langsung mau nitip. Teringatlah dirimu. Benarkah nama Saipul Jamil masih melekat kuat mengisi hati Fitri Karlina? Entahlah, Fitri sendiri agaknya sudah ingin mengakhiri masa kesendiriannya. Sayangnya, kala ditanya siapa pria yang sedang mengisi relung sanubarinya, Fitri ogah berterus terang. Fitri hanya mau berbagi dan membuka rahasia sang kekasih di Jabal Rahmah yang diyakini sebagai tempat suci untuk menyampaikan permohonan seputar cinta. Aku bingung kan? Siapa ya? Aku bingung nih udah stuck. Siapa ya? Wah, kalau nyebut nama orang takutnya salah. Iya dong, belum tentu terbaik buat aku kalau aku nyebut nama orang. Akhirnya aku cuma bilang, ya Allah, pertemukan jodoh aku ya seperti Nabi Yusuf. Abang lihat ini Lea, abang ini Lea. Untungnya coba kita tahu kalau orang yang ada di dekat kita akan meninggal. Recto Verso, film yang diangkat dari novel Dewi Lestari ini menghadirkan 5 film pendek yang berkisah seputar cinta. Acha Septriasa yang membintangi Curhat Buat Sahabat mengaku bahagia karena bisa terlibat dalam film ini. Apalagi Acha juga dipercaya menyanyikan soundtrack film Curhat Buat Sahabat. Judulnya sama, Curhat Buat Sahabat. Saya awalnya ditawarin main film ini juga cuman ditelepon doang sama Marcella, sama manajer saya juga. Acha mau nggak jadi salah satu pemeran utama dalam cerita di Lestari, Recto Verso. Dan karena ada 5 cerita, jadi sutradaranya ada 5. Saya belum tahu sutradara saya yang siapa gitu ya. Maksudnya akhirnya Olga Lydia lah gitu. Dan saya termasuk orang yang benar-benar ngikutin karyanya Olga Lydia. Dan Mbak Olga emang dalam hal mendirect juga ini bukan pertama kali. Pemirsa,
sampai di sini dulu kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan dicek setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 hanya di RCTI Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.